satu hal lagi, kalau kita bicara soal sejarah, itu di Tiga Darah itu kita bisa lihat Jakarta 60 tahun yang lalu, Jalan Panglima Polim kayak apa. Jadi yang nonton juga nebak-nebak, oh ini jalan ini jalan ini gitu loh. Iya, Yang iya, iya. kita syuting itu di Jalan Panglima Polim. Halo, selamat datang di vlog baru nih Natasha. Hari ini aku kedatangan tamu namanya Tante Ade Helmi. Makasih Tan udah mau kesini bantuin aku. Sebenarnya ini juga nggak sengaja ya, Iya. maksudnya nggak sengaja aku bikin reel kecil-kecilan tentang sebuah bangunan di Blok M yang tiba-tiba tuh jadi viral gitu loh gara-gara keresahan hati aku karena bangunan itu tuh dihancurin Jadi gitu. sayang ya? Iya, sayang. Jadinya nggak sengaja ternyata yang punya bangunan itu kakeknya dari temen aku sendiri gitu. Makanya aku jadi tahu tante dan akhirnya ngundang tante deh ke sini ya. Ini juga baru pertama kali bikin interview-interview kayak gini. Jadi kita santai aja ya Tan, ya. Sama dong, kita juga pertama kali. Iya. Santai aja ya Tan, ya. Pokoknya kita seru-seruan aja biar kita kayak ngulik-ngulik sejarah tentang bangunan itu yang di Blok M itu. Aku tuh pengen tahu sebenarnya gimana sih Tan dulu Blok M yang Tante tahu pas awal pindah ke sana. Tante pindah ke Blok M umur berapa ya? Tante pindah ke situ sebetulnya 55, jadi masih umur 2 tahun. Terus bangunan itu dibangun tahun 57. Tahun 57, oke. Rasanya kayak apa sih Tan di Blok M? Oh dulu sih masih sepi ya, Sepi ya? nggak seramai itu. Tapi udah ada kayak rumah-rumah gitu-gitu udah Ada rumah tuh jarang. jarang. Masih, Iya. Terus kalau keseluruhannya tuh Tante tinggal di Blok M tuh berapa tahun? itu Sampai umur berapa tahun kalau Tante ingat? 57, kita pindah tahun 71. Misalnya aku tanya yang paling berkesan tuh apa sih kan? Kalau misalnya tinggal di Blok M zaman dulu itu. Zaman dulu. Dulu tuh pernah ada kayak mungkin orang-orang yang seumur-umur atau seinget ya, pernah ada bukan pameran, pasar malam Amerika. Pasar malam Amerika, wah baru dengar tuh aku. Tapi nggak tahu lupa tahun berapa itu ya. Itu kayak apa tuh Tan? Itu di Aldiron sekarang, itu masih tanah kosong kan. Nah itu ini apa namanya didatangkan dari Amerika tuh waktu itu, entah kerjasama apa ya. Iya. Jadi kayak PRJ lah gitu. Oh, Jadi kayak PRJ tapi isinya apa barang-barang Amerika gitu? Iya, kerjasama. Serius? Jadi yang katanya sih cuma donat sama es krim. Oh jadi banyak makanan. Iya, tapi ya barang-barang Amerika ada. Tapi kan kita masih kecil waktu itu nggak ngerti. Iya. Yang jaga stand juga orang Amerika. Ada beberapa. Iya, ada beberapa. Seru banget. Ada beberapa waktu itu. Iya. Berapa itu lupa ya. 60-an mungkin ya. Iya. Terus waktu itu kayak suasananya tahun 60-an itu ramai apa sepi banget atau gimana? Kalau dibandingin dibilang rame sebesarnya ya enggak lah ya. Enggak, Tapi untuk kala itu ya mungkin termasuk rame ya dibandingin dengan di daerah-daerah Kebayoran yang lain. Emang Blok M itu kayak paling rame. Paling rame. Itu dulu kayak cocok nggak sih untuk kayak sebuah keluarga untuk tinggal di daerah Blok M itu? Memang sih ke arah ini ya, ke arah untuk bisnis gitu kayak pasar-pasar atau para jual-jual itu tuh kebanyakan toko-toko sebetulnya. Oh gitu. Kalau untuk rumah tinggal kita kayak nggak bertetangga sebetulnya sih ya. Oh sama dong ya kayak hampir kayak sekarang ya kita juga jarang tuh toko. Iya. Tapi kan karena kalau di rumah kayak perumahan kayak di Bintaro apa gimana kan ada keakraban gitu. Iya. Kayaknya nggak terlalu tetangga. Oh oke ya. Nggak terlalu kita kenal sih tapi nggak ada kayak nggak main bareng gitu. Iya, nggak ada kayak anak Karang Taruna gitu nggak ada kayaknya waktu zaman itu nggak ada, belum ada. Iya kan kayak zaman aku muda aja masih ada sih kayak Karang Taruna gitu karena aku tinggal di Komplek. Oh dulu nggak ada ya di sini. Belum ada kayaknya. Oh kalau misalnya aku tanya soal kayak peristiwa besar di Blok M pada zaman itu ada nggak sih yang membekas banget di kepala Tante gitu ya? Dulu ada kayak apa ya? Legos Okso. Apa itu Tante? Orang yang seumur bertanya bisa ketawa kali, ya ampun.
Ya kayak sekarang ya geng-geng gitulah ya katanya dulu Oh ya. gitu. Ya. Kayak preman gitu. Ya nggak preman sih, jangan marah gitu. Enggak preman sih, tapi ya grup-grup gitulah. Tuh, terus banyak sih. Mereka ngapain, ngeband kah atau Enggak sih kalau ngeband motor enggak, apa? motor juga enggak. Apa ya? Aja sekarang kan ada juga tuh remaja Kebayoran masih ada. Oh sekarang gitu. ikut. Iya, iya. Terus kayak kalau apa dari kecil gitu ya sampai beranjak dewasa kayak perubahannya di setiap kayak dekade tuh ada nggak sih yang kan yang kayak oh pas tahun segini nih pas misalnya eh, dari fashionnya atau apa gitu tante ngerasa nggak kayak ada perubahan-perubahan gitu. Mungkin kakaknya nanti iya ya. Heeh. Sementara saya tuh sama kakak sendiri bedanya 11, 13, dan 15 tahun. Oh jauh-jauh ya. Jadi kalau masanya mereka mungkin lebih ngerti ya. Jadi kayak tante tuh kayak anak bawang lah dulu tuh masih kecil banget gitu loh. Iya, iya, iya. Oh jadi nggak gitu apa nggak gitu lihat banyak perubahan Iya, gitu ya. kalau zaman dulu enggak saya. Iya, iya. Terus aku mau tanya nih, kalau misalnya tentang bangunannya itu sendiri ya kan yang di apa sama ayahnya tante ya, Bapak Haji Abdul Jalil ya, yang mendesain dan membangun rumah yang viral itu yang aku yang Ternyata iya jadi viral itu. Itu tuh masih ingat nggak sih kan kayak bentuknya tuh dulu kayak apa? Kita sebenarnya kayaknya bangunannya itu agak homely sebetulnya ya. Iya. Di bawah toko. Di bawah Ya, toko. toko. Jadi kayak toko sandang pangan. Dulu sandang pangan mah jarang ya. Iya, iya, iya. Jadi zaman dulu tuh katanya kayak zaman sekarang Bulog gitu. Jadi stok-stok barang banyak. Itu kita jual kebutuhan rumah tangga. Kayak minimarket gitu, kayak toko kelontong. Mungkin kalau sekarang begitu kali ya. Iya, iya, iya. Berarti tante tinggal di atasnya berarti? Iya. Di bawah itu tempat usaha gitu ya. Betul. Berarti tante nganggap itu rumahnya kayak ada privacy nggak kan kalau zaman dulu gitu? Ada sih kalau privacy karena atas sama bawah pisah banget. Pisah banget. Oh gitu. Jadi kayak nggak ada orang yang lalu lalang gitu. Iya, iya, iya. Pisah. Oke. Terus kayak apa sih kan dulu kayak orang kalau belanja gitu maksudnya rame di situ. Tadi kayaknya cerita sama aku soal apa? Kalau lagi ada kesulitan beras atau apa Ya, ngantri ya. Iya. Kayak gimana tuh kan bisa ceritain sedikit nggak? Antre bener-bener kayak apa ya? Ini lagi nggak ada barang nih gitu. Nggak ada beras, nggak ada minyak, nggak ada gula gitu. Antri tuh orang-orang di situ ya. Dulu kenapa ya kan kok bisa sampai kayak kesulitan? Nggak tahu ya karena masih kecil ya. Kayak sekarang kali kelapa pernah susah karena dia iya. gitu. Nggak tahu. Jadi masih kecil nggak ngerti. Pokoknya ada apa tuh pada ngantri itu? Susah pokoknya beras nggak ada gitu. Mendengar gitu aja. Ngantri panjang-panjang gitu. Ya ampun. Iya. Terus tadi kan aku nanya soal bentuknya ya. Terus kalau bangunannya itu dibuat tahun berapa? Kira-kira ingat nggak? Ingat. Dibangun tahun 57. 57 juga selesai lah. Mungkin 56, 57 mungkin ya. Iya. Ya soalnya tuh aku dulu pas aku lihat pertamanya tuh aku mikir itu tuh bangun dari masa penjajahan. Aku zaman Belanda gitu. Soalnya kan sebenarnya tuh kayak aku ngelihatnya sih itu art deco gitu. Kayak bangunan-bangunan yang dibangun tuh tahun 1920. Cuman kan tidak menutup kemungkinan mungkin terinspirasi di tahun-tahun sesudahnya kan soalnya itu dibangunnya tahun 57 kan. Ya bisa aja kan kayak misalnya sekarang aku juga mau bangun rumah art deco ya karena aku terinspirasi tahun itu kan bukan berarti itu bangunan tua tuh gitu loh. Berarti emang apa mungkin gayanya aja kali ya mengikuti itu gitu. Ada kayak lapangan bermainnya gitu nggak sih? Oh ya ada Aldiron itu tuh tempat bermain. Tempat bermain Aldiron itu. Itu kayak masih tanah kosong. Kosong aja, tapi kayak bukan kayak ada apa tuh kayak tempat tenis atau bulu tangkis gitu kan biasanya daerah perumahan gitu kan tengah-tengahnya. Enggak. Bukan itu kosong. Tanah kosong aja ya, jadi kayak bisa serbaguna aja gitu. Iya. Kalau misalnya orang zaman dulu itu kan, kayak aku pengen tahu transportasinya mereka tuh kalau pergi-pergi tante biasa naik apa? Becak. Naik becak. Iya. Kalau anak Blok M tuh biasa kalau main ke daerah mana kan?
Mana ya, tapi punya temen sih ke daerah-daerah kayak Blok S gitu, kemana gitu. Heeh. Naik beca lah. Oh, naik beca juga ya. Heeh. Iya, iya, iya. Yang paling Tante rindukan dari Blok M yang lama tuh apa? Eh, Kenangan yang paling kenangannya ya. Mm-mm. Apa ya? Banyak sih sebetulnya, cuma ada bioskop di Benyamin. Oh, Benyamin gitu. Benyamin Theater. Benyamin Theater. Skandar Syah. Heeh. Oh, Kita dulu kalau main kayak kita pergi gitu lah. Itu mm-mm. naik becak mana gitu. Iya, iya, iya. Sekolah tante juga deket situ di Bulungan. Oh. Terus kalau sekarang nih kan di Blok M tuh banyak kan bar gitu ya. Mm-mm. Jadi Little Tokyo. Mm-mm. Banyak. Iya, banyak bar-bar atau mungkin kayak semi club lah ya, diskotek gitu kecil gitu di sana. Kalau zaman dulu Tante kalau pergi ke diskotek gitu kemana? Kalau mesti agak dipisah gitu banget gini. Kalau waktu masih kecil banget kan memang nggak ada ya. Iya, kayak iya. gitu kan nggak ada. Tapi kalau udah kan remaja ya ada lah, tapi kayaknya nggak di seputaran Blok M ya. Di Blok M. Tapi waktu tante kuliah memang merasakan suasana yang kurang enak karena jadi kita waktu itu saya tuh kalau pergi kemana-mana keluar masuk lewat garasi gitu ya, karena kan lebih banyak kehidupan orang belakang kan. Iya. Ini kan kita kan tinggalnya di atas. Jadi kalau service areanya kan di bawah. Iya. Jadi dia lebih gampang bukain pintu gitu kan. Nah pas sebelah tante tuh kayak bar gitu ya. Oh, udah ada juga? Udah ada. Oh. Ada band juga gitu. Jadi kalau mau masuk tuh persis tante masuk ke garasi, dia pintu masuk ke bar gitu. Karena suka digangguin. Oh, gitu. zaman itu pun udah ada ya? Udah ada. Tapi itu tante udah SMA, udah kuliah gitu. Iya. Lupa ya. Iya. Namanya juga udah nggak tahu kali ya. Nama apa ya? Nama barnya ini, kamu masih ingat nggak? Dulu pernah inget ya, sekarang Dan nanti aja. Kalau inget lagi kalau aku kayaknya seru juga. Nanti yang punya bingung ya, ini orang kok masih ada. Iya. Masih inget-ingetnya gitu. Terus kalau misalnya nih tante kayak tahun-tahun kemarin nih ke Blok M gitu, masih merasa kayak ada kedekatan sama Blok M nggak sih gitu? Tante lama sebenarnya nggak ke Blok M ya. Jadi Iya. Blok M itu gara-gara yang tante cerita anak tante bikin pameran. Pameran, iya. Bazar gitu. Mulai itu kita aduh iya ya kayak kangen deh ini sama Blok M ini. Iya. Jarang sih sana gitu. Oh iya. Terus baru tuh ngeliat kok ini rumah masih berdiri megah gitu tanpa, biasanya kan bangunan-bangunan kalau 10 tahun aja nggak ada yang tinggalin hancur ya. Iya betul. Itu kan lembab. Itu enggak loh. Enggak ya. Kering aja gitu. Iya. Jadi ya waktu itu kan pas di awal setelah viral itu juga aku kan tante kan ngasih juga ke Syahan juga kan soal apa yang membangun itu bapaknya tante, barang-barangnya benar-benar dikontrol semua biar nggak dikorupsi. Lagian juga kita juga bisa lihat dari luar ini konstruksinya juga tebal banget gitu ya, kayaknya emang benar-benar kokoh gitu, bagus gitu. Nggak kaleng-kaleng kalau zaman sekarang ngomongnya. Dengan semen sama tanah sama pasir harus bener gitu. Benar, iya. Sekarang kan kadang-kadang kan banyak yang ini kan. Iya. Apa sih namanya, kita kalau mau pasang paku kan gampang aja. Iya, betul. Dulu sih beton semua kan. Nggak bisa ya. Iya, betul juga ya Tanya. Tadi Tante cerita juga soal bangunannya itu. Tante tuh asalnya orang mana kan yang sebelum pindah ke Blok M ya? Tante lahir di Jatinegara. Lahir gitu. Kita tinggal di Jalan Kemuning. Sampai sekarang masih ada. Yang tinggal sama Om kan cukup muda sekarang yang Iya. Sepupu tante masih di situ. Jadi kita tinggal di situ. Iya. Jalan Kemuning itulah yang tulisan Kemuning itu yang tertulis di atas. Kan ada menaranya itu. Yang ada kayak apa tuh gunduk-gunduknya itu ya di atas ya. Di atas tuh kayak ada menara gitu. Iya. Kotak-kotak iya. Ada KEMUNI gitu. Oh, itu asalnya dari Jalan Kemuning. Dari Kemuning. Jadi jadi nama toko. Toko Kemuning. Kalau misalnya Tante bisa balik lagi ke Blok M nih, persis kayak zaman dulu nih, Tante paling
pengen kemana Tan? Pengen ke rumah itulah. Ke rumah itu ya? Iya sih, benar juga ya. Heeh. Banyak kenangan dari Kenangan. mulai nggak tahu apa-apa sampai kuliah gitu kan. Iya, iya, iya. Kuliah juga awal-awal kuliah Iya, iya. SMA. Aku tuh pengen tahu deh Tan, kayak oh Tante juga pergi tahun 71 ya, jadi mungkin nggak tahu cerita setelahnya gitu ya, apakah ada dari pemerintah datang untuk membuat itu jadi bangunan heritage atau enggak ya? Nggak tahu karena udah terjual ya. Iya, iya. Bangunan itu yang ada di film Tiga Darah itu Oh ya, iya, gimana betul. ceritanya Tan kalau yang Tiga Darah Itu itu? sih sebenarnya kan masih kecil ya, masih nggak Heeh. ngerti. Tapi yang menjadi pantaran Tiga Darah itu kakak-kakak saya gitu. Karena Iya, iya. tante beda sama mereka tuh Jauh. 11, 13 dan 15 tahun. Jadi mereka lah tuh yang remaja tuh. Sebenarnya kalau mereka ditanya paling mereka tahu, tapi saya nggak ada. Iya, iya. Ingat tante sendiri. Ingatan sendiri ya, iya, turunannya. iya, iya. Tapi emang bener si bangunan itu ada di dalam film itu ya? Oh iya benar. Emang itu bangunannya memang bangunan. Apa itu. kan tadi yang itunya Tan? Iya. Kata-katanya? Gue lupa. Lihatlah, ini rumah insinyur kaya lah atau apa gitu. Padahal Itu kan kayak kok bisa sampai kecolongan gitu loh, kayak sayang banget apa itu kan sebenarnya bangunan yang dari kita keluar Blok M Square langsung terlihat ya karena kan, di hook ya, di hook eye paling catching. eye catching paling besar gitu, terus banyak orang-orang kita yang suka foto-foto di situ, terus jadinya ya tiba-tiba bangunan itu yang paling beda sendiri hilang, jadi kita juga ngerasa Udah nggak ada. udah nggak ada kok, kirain ini yang akan dipertahankan gitu loh, yang menjadi simbol Blok M gitu loh, apalagi udah masuk film Tiga Darah, makanya kayak kok bisa luput gitu. Perasaan Tante kalau rumah itu udah nggak ada tuh gimana? Ikut sedih walaupun udah bukan Kan lama iya. ya sebetulnya gitu kan. Heeh. Tapi ya aduh gitu kok ternyata itu rumah masih ada ya dari tahun 57 sampai gitu. Waktu Iya. itu masih masa begitu. Mm-mm. Tapi belakangan loh kok ada kalimat dijual loh, kalau punya uang mau beli lagi. Iya. Aduh, tapi Iya. kan dia jangan. Akhirnya benar kejual dan sama orangnya ya Iya. pilihan dia ya, Betul ya. their choice. Heeh. Sebelum pindah tahun 71 itu ada nggak ya kayak oleh-oleh yang paling berkesan dari rumah itu yang Tante simpen sampai sekarang? Yang tante sayangkan itu adalah tante punya album waktu tante pindah ke Cipete dulu. Heeh. Rumah kita kena banjir Oh, dan semua album itu tersimpan rapi di dalam dus. iya. Berikut klise-klisenya karena zaman dulu kan Iya, benar masih pakai film ya. klisenya itu malah justru di dalam album Oh, iya betul. dan rapi sekali dulu sih. Ya rapi itu air. Iya. Jadi tapi ada sih beberapa yang nanti akan cari-cari. Iya juga boleh deh. Tan, kalau saya tuh terkirim aku. Ya pengen lihat. Terus kalau misalnya Tante pengen kasih tahu nih ke orang-orang tentang rumah itu ya, yang pengen Tante orang kenang gitu. Rumah itu tuh rumah yang seperti apa sih? Hangat kah atau apa gitu? Yang pengen Seperti itu lagi ya, tante ulang ya, bahwa dulu itu waktu tante pindah belum ada merasa bahwa itu rumah unik loh, itu rumah antik loh, itu rumah bagus loh. Itu belum ini karena dulu rumah seperti itu sebenarnya ada-ada aja sih. Iya. Gitu loh. Walaupun nggak persis seperti itu ya. Iya. Lama-lama kan yang sebelahnya dirubuhin jadiin apa, Iya. jadi apa, terus dia berdiri sendiri. Iya. Nah di situ baru ketahuan, oh ini rumah ternyata kok legendaris banget, gitu, antik banget, heritage banget gitu. Iya. Itu baru tahu setelah yang lain-lainnya. Dulu sih kayaknya ya sama-sama aja Biasa ya. aja. Bahwa rumah di Blok M itu dibangun seperti begitu. Iya. Rumah tingkat gede, kesannya itu aja. Iya. Nggak ada rumah kecil-kecil di sana, nggak ada. Nggak ada ya. Semuanya rumah tingkat 2. Dulu Blok M Square tuh apa ya Tan? Yang sekarang udah ada gedung tinggi itu perumahan juga? Tunggu, yang Blok M Square itu yang mana? Ini kan rumah yang di rumah Tante nih. Lurus depan tuh kan ada kayak gedung gede yang sekarang yang baru. Itu yang jadi Blok M Square itu? Iya, itu tanah kosong. Tanah kosong juga. Oh, iya. Dan salah satu impian
bapak dulu Mm-mm. adalah pengen bikin pasar. Bikin kan zaman dulu di situ belum ada pasar. Belum ada. Iya iya Belum iya ada iya. pasar. Orang-orang yang tinggal di situ biasa sekolah ke mana? Kalau sekolah negeri ya itu yang sekarang yang di Bulungan itu. Oh. Bulungan. Oh, jadi tetap harus keluar dari Blok M ya? Nggak ada yang di dalam Dan Blok M nggak ada mau sekolah. Kalau yang Blok M Plaza dulu apa ya Tan di situ? Itu dulu tanah itu Mm-mm. punya bapak tante. Oh, masa? Ya, Heeh. sama temennya. Ah, Tapi dia sama-sama. iya iya. Terus terpikir untuk bikin bioskop. Ah, Garden Hall dulu namanya. iya iya. Bapak nggak setuju. Kayaknya bapak nggak mau. Mungkin nggak tahu ya. Dan lagi. Iya iya iya. Akhirnya dijual. Ah, Jadi coba kalau masih ada ya. iya. Tan, udah mahal banget sekarang ya Tan ya. Sebenarnya sih keresahan ini yang tadi aku bilang gitu sama tante, kayak sayang gitu kalau bangunan-bangunan sejarah di Indonesia itu dihancurin gitu ya. Apalagi yang tadi kayak bangunan di Blok M itu yang lama itu tuh di tengah-tengah banget gitu. Dari nilai sejarahnya ada banget. Kayak kenapa sih nggak bisa dipertahankan gitu loh. Apalagi kan maksudnya kayak campur tangan pemerintah tuh bisa aja gitu untuk menjadikan bangunan ini tuh sebagai bangunan heritage gitu. Ya mereka bisa, kalau aku sih bisa ngasih solusinya ya mungkin pemerintah bisa membeli. Kalaupun mereka tidak bisa membeli ya misalnya menyewa gitu loh, menyewa kepada si pemilik gitu. Misalnya oke, kita sewa, misalnya kita jadikan museum ya gitu ya. Masih ada. Museum Blok M lah kita mau jadikan apa gitu, atau ya paling enggak mereka bisa lempar lagi ke third party gitu, misalnya kayak investor, bisa investor dalam negeri atau investor luar negeri yang kira-kira mau mempergunakan bangunan ini asal tidak dihancurkan gitu kan. Kayak masih banyak cara gitu. Kita masuk ke Blok M aja parkir bayar gitu ya kan. Sebenarnya kan harusnya ada retribusi yang mau dipergunakan untuk itu gitu loh kan. Misalnya kayak kenapa harus jangan sampai nggak ada dan nggak ada kayak apa sih, kayak petisi dulu kayak atau apa gitu, kayak ini bangunan dilempar dulu kemana gitu loh, apakah ini layak dipertahankan atau enggak gitu loh. Maksudnya ya sebenarnya banyak cara-cara lain tanpa harus kayak langsung menghancurkan gitu. Makanya nih semenjak viral itu juga banyak banget yang kayak aduh bisa dibuat ini, bisa dibuat itu atau apa gitu. Yang sekarang nih kita ya emang banyak yang bilang juga yang kayak ya udah move on aja. Iya emang move on, kita juga harus move on gitu. Cuman ya ini once udah nggak ada, nggak akan bisa dibalikin lagi gitu loh. Itu yang menjadi keresahan gitu loh. Jangan sampai nanti di tempat-tempat lain juga kayak begini gitu, kayak misalnya bangunan-bangunan heritage yang di Menteng ataupun di kota-kota lain gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya menurut Tante tuh bangunan layaknya jadi apa? Kalau Iya, misalnya mungkin kalau dibilang museum atau segala macam mungkin bagus ya. Tapi apalagi orang-orang lain yang Tante aja yang punya itu rumah, yang pernah punya itu rumah. Itu aja sempat luput loh, sempat nggak terpikir itu mengenai itu rumah, Bu. Aduh, coba itu mau dipertahankan. Saat itu tuh belum nggak pernah terpikir gitu. Iya. Maksudnya bahwa rumah itu masih ada. Rumah itu masih ada ya. Terus ya belakangan ternyata mau dirubahin, sayang banget. Gitu. Iya. Tapi kita aja sampai nggak menyangka, apalagi orang-orang yang nggak pernah ke Blok M, buru-buru tahu gitu loh. Ya oke deh, gitu aja kayaknya udah cukup. Makasih banyak ya Tan waktunya udah bantuin kita di sini. Semoga mudah-mudahan tercakup semuanya yang semoga aku sih harapannya ya itu, terus siapa tahu nanti ada yang lebih profesional dari aku yang pengen tahu lebih lanjut. Tante terbuka nggak untuk ngasih info? Boleh, tapi ya itulah nggak tahu terlalu banyak. Tapi kalau saya mau bertanya apa, sepanjang Tante tahu, ceritain lah. Iya, soalnya Tante nih kayak yang masih ada gitu ya, salah dari satu kita saksi. Berempat, cuma Tante sendiri tinggal. Iya, saksi yang pernah benar-benar tinggal di Blok M gitu. Kakak Tante yang terakhir meninggal baru tahun lalu bulan Agustus. Oh iya, baru aja meninggal. Iya sayang banget, soalnya kayaknya harus
benar-benar digali lagi informasi tentang Blok M sebelum terlupakan semuanya. Ya Tan ya. Oke Tan, makasih banyak ya Tan Ya. waktunya ya. Sampai Alhamdulillah, mudah-mudahan tercakup semua deh apa yang iya, dia amin. ingin tahu. Gitu. Semoga Tante juga sehat-sehat terus. Ya. Amin. Amin. Thank you, makasih.